Pada kesempatan yang singkat ini, saya mengajak kepada kita semua untuk mengungkap 3 hal dari sekian banyak terkait dengan syarat rukun dan ruhiyah dari ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang melaksanakan ibadah dalam perspektif Islam, ternyata yang pertama yang harus terpenuhi adalah ikhlasun niyah. Ini merupakan persoalan pokok, merupakan persoalan yang demikian mendasar. Karena boleh jadi seorang melaksanakan suatu ibadah nampak seperti yang dilakukan oleh yang lain, tetapi apabila didasari dengan niat yang tidak ikhlas karena faktor yang lain, riya misalnya, maka ibadah yang nampak baik dalam pandangan manusia ternyata buruk dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita semua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbalu minal 'amal illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu." Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amal ibadah dari seorang hamba terkecuali karena niat yang tulus, niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Persoalannya ketika manusia melaksanakan suatu ibadah dan bagaimana mengendalikan jarum hati. Mengendalikan jarum hati bukan merupakan sesuatu yang mudah, tetapi merupakan sesuatu yang demikian sulit. Sehingga diistilahkan bagaimana meluruskan jarum hati dalam melaksanakan suatu ibadah bagaikan meninggikan, bagaikan mendirikan benang basah. Sesaat kemudian ditarik ke atas lurus, tetapi ketika dilepas maka miring ke sebelah kiri. Ditarik sesaat lurus ke atas, ketika dilepas maka miring ke sebelah kanan. Itulah ilustrasi demikian sulitnya meluruskan jarum hati. Maka oleh karena itu di dalam semua ibadah pasti dalam diri manusia ada sisipan niat yang lain yang disebut dengan riya. Persoalannya apakah kemudian riya itu mendominasi suatu ibadah atau kemudian merupakan pengaruh-pengaruh yang dapat dikendalikan. Ini merupakan persoalan yang sangat menentukan hasil akhir ibadah seorang hamba. Ketika kita melaksanakan salat, kecenderungan riya ada. Memang Al-Quran mengungkapkan, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya neraka wel itu merupakan neraka yang luar biasa. Penderitaan yang akan dirasakan, satu di antaranya ternyata terancam bagi mereka yang salat, alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun, yakni salatnya karena riya. Ketika seorang mengeluarkan zakat, maka kecenderungan untuk riya itu ada. Tetapi dalam pelaksanaan ibadah merujuk kepada rukun Islam, ternyata kecenderungan riya dalam prosesi pelaksanaan ibadah haji itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Kecenderungan untuk riya lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Faktor yang memungkinkan yang pertama adalah bahwa ibadah haji tidak bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Pasti tetangga kanan kiri sahabat tahu kita menunaikan ibadah haji. Pada saat menunaikan ibadah haji dilaksanakan di tempat yang nun jauh di sana. Pada saat menunaikan ibadah haji memakan waktu yang cukup lama. Pada saat menunaikan ibadah haji juga membutuhkan rupiah yang tidak sedikit. Maka kecenderungan untuk riya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu sebabnya para ulama memberikan pembelajaran buat kita semua ketika mengkritisi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkap di dalam Al-Quran secara dialektika Al-Quran berbeda
dengan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan ibadah yang lain daripada haji. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para hambanya untuk menunaikan salat, maka dipanggil orangnya, ya ayyuhalladzina amanu. Disebutkan bentuk ta'budinya, aqimus shalah. Begitupun tentang zakat, ya ayyuhalladzina amanu aqimus shalah wa atuz zakah. Tetapi ketika berkaitan dengan haji, ternyata secara gramatika bahasa Allah Subhanahu wa taala mengungkap terlebih dahulu walillah. Itu ditekankan di awal. Walillahi 'alan nas, wajib karena Allah. Ini menunjukkan bahwa peletakan pertama konsep dasarnya adalah meluruskan hati, ikhlas karena Allah. Walillahi 'alan nas. Baru disebutkan bentuk perbuatannya. Hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang diberikan kemampuan untuk melaksanakannya. Ikhwati rahimakumullah, ini merupakan poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam perspektif Islam merupakan sesuatu yang demikian penting diperhatikan adalah setiap melaksanakan ibadah, bagaimana hal-hal yang menyertainya, disertai dengan hal-hal secara material, merupakan sesuatu yang suci dan halal. Pada saat kita mentadarus Al-Quran, kita akan banyak menemukan ayat. Satu di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Makanlah makanan-makanan yang thayyibat, yang baik, yang halal. Ujung ayatnya, in kuntum iyyahu ta'budun. Jika sekiranya kalian benar-benar akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga para mufassir memberikan penjelasan kepada kita korelasi materi yang kita gunakan, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, rumah yang kita tempati, kendaraan yang senantiasa kita pakai, maka akan sangat menentukan ibadah seorang hamba diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan kepada kita, menasihati kepada kita khususnya bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kharajul hajju hajan." Apabila seseorang berniat untuk menunaikan ibadah haji, berangkat dari rumahnya, berangkat dari kampung halamannya, berangkat dari negerinya menuju ke Baitullah. Pada saat ia berada di mikot yang dilalui, mengganti pakaiannya dengan pakaian ihram, kemudian berihlal untuk haji dan menyampaikan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yunadi munadi minas sama. Ketika seorang hamba menginjakkan kakinya di mikot yang dilalui, ia membaca ilal haji dan kemudian membaca doa talbiyah, maka sang munadi Allah Subhanahu wa taala menyambut dari langit, labbaik wa sa'daik. Wahai hambaku, kehadiranmu aku terima. Engkau termasuk hamba yang akan beruntung. Labbaik wa sa'daik. Lalu sang munadi Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, nafaqatuka halal. Karena nafkahmu yang mengantarkanmu untuk menunaikan ibadah haji ini semuanya halal. Maka hajinya diterima oleh Allah, merupakan haji yang mabrur, ghairu ma'zur. Haji yang mabrur, yang akan mendapatkan kompensasi yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, bahwa al-hajjul mabrur laisa jaja,
tidak ada balasan bagi haji yang mabrur illal jannah, kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharajul hajju hajjan, apabila seorang akan menunaikan ibadah haji, berangkat dari rumahnya menuju ke Baitullah sampai di mikot yang dilalui, maka sama seperti yang lainnya. Ia mengenakan pakaiannya dengan pakaian ihram, ia pun membaca idul haji, lalu dilanjutkan dengan talbiyah. Lalu ketika hamba itu membaca talbiyah di mikot yang dilalui, kembali sang munadi dari langit menyapanya, tetapi dengan sapaan yang berbeda, la labbaik wala sa'daik. Kehadiranmu tidak diterima dan engkau tidak termasuk hamba yang akan beruntung. Lalu sang munadi mengungkapkan, nafaqatuka haram wa rahilatuka haram. Karena nafkahmu yang mengantar ke tempat suci ini merupakan sesuatu yang haram, dan kendaraan yang mengantarkanmu ke tempat ini juga dibayar dengan cara yang haram. Ikhwatai rahimakumullah. Maka oleh karena itu, dalam perspektif Islam, seorang melaksanakan suatu ibadah ada korelasinya dengan nilai sosial. Ketika seorang telah melaksanakan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, lalu pada saat menyangkut nilai sosial mencari nafkah, akan senantiasa memperhatikan dengan nafkah yang halal. Kenapa? Karena itu erat kaitannya dengan sholat yang ia lakukan, erat kaitannya dengan puasa yang ia lakukan, dan juga erat kaitannya dengan haji yang ia lakukan. Ikhwati rahimakumullah. Mudah-mudahan dua hal yang merupakan sebuah evaluasi dari semua ibadah yang kita lakukan dapat kita miliki. Yang pertama, betapapun susah, mudah-mudahan kita bisa mengendalikan jarum hati, sehingga setiap ibadah yang kita laksanakan didasari dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita, memberi jalan kepada kita untuk mendapatkan rizki yang halal, sehingga tugas ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah disertai dengan rizki yang halal, maka setiap ibadah yang kita lakukan mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.